Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan berkumpul pada saat ini untuk beribadah bersama. Pada minggu ini kita sudah memasuki Minggu Palma. Akan kami bacakan warta jemaat Gereja Kristen Jawa Wonogiri Minggu tanggal 29 Maret 2026 adalah sebagai berikut. 1. Informasi pelayanan Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus akan diadakan pada hari Minggu tanggal 5 April 2026 bertempat di Induk pada pukul 5 pagi dan pada pukul 16.30 WIB dengan pengkhotbah Bapak Pendeta Ambar Sulistiono. Kemudian untuk Pokok Kidul bergabung di Induk. Timang pada pukul 8, pengkhotbah Bapak Pendeta Ambar Sulistiono. Mentok bergabung dengan Timang dan Jatisobo pada pukul 9 pagi dengan pengkhotbah Bapak Pendeta Iron Saputro. Kegiatan rutin gereja PA Pemuda dan Remaja diadakan setiap hari Sabtu pukul 17 WIB. Siaran radio diadakan setiap hari Minggu pukul 17 WIB. Ibadah remaja diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 WIB. Doa pagi diadakan setiap hari Rabu pada pukul 5 WIB. Ibadah anak diadakan pada hari Minggu pukul 7 WIB. Dan katekisasi diadakan setiap hari Minggu pukul 11 WIB dengan jadwal serta petugas sudah tertera di dalam warta jemaat. Informasi 2, doa bersama dalam rangka menjelang ujian sekolah tahun pembelajaran 2025 dan 2026, Majelis GKJ Wonogiri beserta Komisi PI Komas akan menyelenggarakan doa bersama yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2026 pada pukul 10 WIB bertempat di GKJ Wonogiri. Dimohon kehadiran para siswa mulai dari kelas 6, 9, dan 12 beserta dengan orang tua. Warta jemaat ini sebagai undangan. 3. Informasi ibadah Prapaskah dan Paskah. Kamis Putih diadakan pada hari Kamis, tanggal 2 April 2026, pada pukul 15 WIB, tempat gabungan Pepantang Timang dan Mentong. Pukul 18 WIB, gabungan GKJ Wonogiri dan Pepantan Pokok Kidul, dan pada pukul 18 WIB, Pepantan Jatisobo. Jumat Agung diadakan jalan salib dan ibadah diadakan hari Jumat 3 April 2026 pada pukul 6 WIB. Tempat berjalan bersama dari GKJ Wonogiri menuju ibadah di Makam Sono Praloyo. Sabtu Sunyi diadakan hari Sabtu 4 April 2026 pada pukul 18 WIB bertempat di GKJ Wonogiri. Minggu Paskah dan Perjamuan Kudus diadakan pada tanggal 5 April 2026. Waktu dan jam sudah tertera di dalam jadwal di WC. 4. Permohonan baptis. Majelis GKJ Wonogiri menerima permohonan baptis dari Bapak Sumartoyo, Pepantan Timang. Adapun sakramen baptis akan dilayankan di dalam ibadah Minggu Paskah tanggal 5 April 2026 di Pepantan Timang. 5. Permohonan menjadi warga. Majelis GKJ Wonogiri telah menerima permohonan menjadi jemaat atas diri Saudari Seira Andres yang bersangkutan berjemaat di kelompok Donoharjo dan mengikuti kelas katekisasi pada tahun ini. 6. Paskah Sekolah Minggu. Perayaan Paskah Anak Sekolah Minggu GKJ Wonogiri akan diadakan pada hari Minggu tanggal 5 April 2026 pada pukul 9 WIB bertempat di Kidolen
Plesan Muter Sukoharjo. Dimohon peran serta anak sekolah minggu dan juga orang tua yang mengantar. 7. Sidang majelis. Sidang majelis akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2026 pada pukul 10 WIB bertempat di Konsistori GKJ Wonogiri. Bagi jemaat yang berkepentingan diharapkan untuk dapat mengirimkan surat. 8. Informasi persembahan. Jumlah persembahan ibadah minggu tanggal 22 Maret 2026 dan lain-lain terkumpul sebesar Rp10.854.000. Bagi jemaat yang menghendaki memberikan persembahan melalui kris dapat men-scan barcode yang tertempel di depan tempat duduk jemaat. 9. Informasi ulang tahun. Majelis dan jemaat GKJ Wonogiri mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Semoga panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian pembacaan warta jemaat GKJ Wonogiri pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2026. Majelis GKJ Wonogiri mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan terlebih dahulu fragmen berikut ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Marilah kita menyambut dia sambil mengenangkan peristiwa yang telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa." Marilah kita sambil mengayunkan daun palma, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari NKB 74 kita akan nyanyikan bait 1 sampai yang ketiga. Hosana,
Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus beserta saudara dan beserta saudara juga. Dipersilahkan untuk duduk. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita menghayati dua peristiwa terkait dengan Yesus. Pertama, disebut dengan Minggu Palmarum. Dan yang kedua, Minggu Sengsara. Kedua peristiwa ini dapat kita lihat sebagai satu kesatuan yang terhubung satu dengan yang lainnya. Minggu Palmarum menggelorakan semangat kegembiraan dalam menyambut Yesus yang masuk ke Yerusalem. Dalam liturgi saat ini, kita menunjukkannya melalui daun-daun palem yang kita kibarkan bersama. Minggu Sengsara mengingatkan kita bahwa pada hari-hari ke depan, derita demi derita mulai dialami oleh Yesus dengan puncak kematiannya di atas kayu salib. Semuanya itu dilakukan oleh Tuhan Yesus karena kesetiaannya kepada Allah Bapa. Marilah kita bersama merenungkan bahwa Yesus telah memberikan teladan hidup di dalam kesetiaan. Bagaimanakah dengan kita? Kita akan menjawab pertanyaan ini dengan bersama-sama memujikan dari Kidung NKB 154. Kita pujikan bait pertama sampai yang ketiga.
Jemaat Tuhan yang terkasih, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam budaya Yahudi, palma melambangkan kemenangan, kejayaan, demikian pula kedamaian. Ketika bangsa Israel merayakan kemenangan, mereka seringkali menggunakan daun palma sebagai simbol sukacita. Dengan melambai-lambaikan daun palma, orang-orang Yerusalem pun mengakui Yesus sebagai Raja dan Mesias yang dijanjikan. Tetapi tidak semua dari mereka yang menyambut Yesus setia. Pada saat Yesus ditangkap dan diadili, sebagian besar dari mereka berbalik. Mereka menjadi berseru, "Bebaskan Barabas, salibkan Yesus." Pertanyaan reflektif bagi kita, seperti itu jugakah kesetiaan kita? Hari ini kita bisa memuji Dia, dan esok hari bisa juga kita mengkhianati Dia. Maka marilah kita menengok kehidupan kita. Sudahkah kita setia kepadanya? Ambillah saat teduh, renungkan kehidupan kita. Seberapa setia kita di hadapan Tuhan? Seberapa setia kita kepadanya? Saat teduh bagi kita. Mari. Ya Bapa, kehidupan silih berganti. Banyak peristiwa tidak abadi dan tetap. Seringkali kami mendapati bahagia. Demikian pula dalam kehidupan berubah menjadi duka cita. Acap kali kami berkelimpahan, namun segera berubah dalam kekurangan. Bisa dalam kehidupan kami merasakan kekuatan dan kesehatan, tetapi kemudian berubah menjadi kelemahan dan rasa sakit. Tetapi yang kami pahami, kasih setiamu tetap dari selamanya sampai selama-lamanya. Demikian pula Engkau menghendaki agar kami setia. Kami mengikut Kristus. Kami bersumpah bakti setia kepadanya seumur hidup kami. Tetapi ketika kami menelisik lebih dalam, seringkali kami tidak dapat bertahan dalam kesetiaan. Kami mudah jatuh dalam godaan dan dosa. Ampunilah kami ya Bapa. Mampukanlah kami untuk kembali ke dalam kesetiaan seperti yang kami janjikan, sebagaimana yang Engkau teladankan, yang kami saksikan nyata dalam kehidupan kami. Ampunilah kami. Amin. Bersama kita hayati penyesalan kita, dan kita rasakan cinta kasih yang sejati dalam lantunan Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2. Karena kasih-Nya padaku. Yang
Jemaat kami undang untuk berdiri. Dalam sukacita dan keyakinan penuh, terimalah anugerahnya yang demikian. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi ia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukan karena kejahatan kita. Ajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut pengampunan dari Tuhan dengan kehidupan yang nyata, dengan saling mengampuni. Salam damai, kiranya damai Tuhan besertamu. Nyatakanlah damai dengan saudara di kiri kanan. Ucapkanlah salam damai. Biarlah damai surgawi nyata dalam kehidupan kita, karena Kristus hadir di antara kita. Sekalipun ada penderitaan, kesengsaraan, tetapi tidak akan mengurangi sukacita dan syukur kita karena anugerah yang kita terima. Kidung Jemaat 226, kita pujikan bait 1, 2, dan 5. Dia nobatkanlah. Dipersilahkan untuk duduk. Siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Bersama kita berdoa. Ya Bapa, kami menyambut Kristus dalam sukacita, merayakan kemenangan di dalam kehidupan kami, kejayaan dan pencapaian yang luar biasa. Karena kami yakin dan percaya bahwa sekalipun ada penderitaan dan kesengsaraan, ada jalan salib yang harus ditempuh, ada kematian yang di depan mata,
tetapi sesungguhnya bukan akhir dari segalanya. Maka saat ini kami pun menghayati ada gembira, ada sengsara, ada kenyataan dalam kehidupan yang harus kami terima. Dan kami harus senantiasa yakin dan percaya bahwa dalam segala keadaan Engkau ada dalam kehidupan kami. Demikian saat ini, setiap hati yang haus akan firman-Mu berkobar dalam kerinduan untuk menyambut kebenaran firman Allah. Bapa, puaskanlah, siramilah dan legakanlah, sehingga di dalam kehidupan kami yang kering kerontang ini sesungguhnya disegarkan dan dipulihkan. Pakailah hamba-hamba-Mu yang menjadi perantara firman ini tersampaikan. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan yang kedua diambil dari Filipi 2. Mazmur tanggapan 31 ayat 9 sampai 16. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihinilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Amin. Bacaan yang kedua diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengkosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian sabda Tuhan. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambilkan dari Injil Matius 27 ayat 11 sampai 54. Demikian. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia,
malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia.
jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan menyelimuti seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Amin. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat pagi. Ada sukacita di penghayatan Minggu Sengsara. Ada sukacita sorak-sorai Hosiana di antara hati-hati yang bersiap menghadapi penderitaan dan sengsara. Ada kehilangan dan kepedihan. Ada suasana yang tidak dapat disembunyikan. Maka hari ini pun kita bersama-sama diajak untuk menghayati bahwa minggu ini adalah minggu akan pemaknaan kenyataan kehidupan. Bahwa di antara kegembiraan juga terselip kepedihan dan penderitaan. Bahwa di antara sukacita seringkali juga terselip kesengsaraan. Menjadi sebuah kenyataan yang di dalam kehidupan kita harus kita hadapi. Terlebih di dalam menjalani dan menghayati Paskah ekologis, kita pun juga diajak untuk merenungkan bahwa penderitaan manusia, beban yang dialami oleh manusia, kesengsaraan manusia, penderitaan yang dialami oleh Kristus, membuat alam pun, semesta pun turut merasakan kedukaannya. Artinya relasi keberdosaan,
bukan hanya merusak relasi antara Tuhan dengan manusia, tetapi sesungguhnya dengan alam pun juga demikian. Jemaat Tuhan yang terkasih, belajar dari kenyataan hidup itu, bacaan pertama mengajak kita merenungkan tentang hamba yang menderita. Digambarkan ada hamba yang setia. Setia itu salah apa benar? Baik atau buruk? Kira-kira ketika diminta untuk memilih menjadi seseorang yang setia atau seseorang yang berkhianat? Setia. Pilihan kehidupan kita, panggilan kehidupan kita yang dikehendaki oleh Tuhan, setiap orang menjadi hamba yang setia dalam hal apapun. Dalam panggilan hidup berkeluarga, dalam pekerjaan, dalam tugas mulia dimanapun berada. Tetapi bacaan pertama mengajak kita untuk menghayati bahwa konsekuensi atas kesetiaan digambarkan bahwa hamba itu mengalami penderitaan. Ia mengalami hinaan, ia mengalami penolakan, ia mengalami sesuatu yang tidak diharapkan dan dikehendaki oleh seorang pun dalam kehidupan. Maka kita pun diberikan pertanyaan selanjutnya. Jika konsekuensi kesetiaan adalah penderitaan, maukah kita tetap setia? Beberapa menganggukkan kepala, tanda setuju. Tetapi kita menyadari bahwa konsekuensi kesetiaan dalam kehidupan pasti menderita. Jika di dalam kehidupan kita tetap sejalur dengan Tuhan, kita akan mendapatkan banyak tekanan di sekitar kita. Mengapa? Ada banyak kehidupan yang anti setia. Ada banyak langkah kehidupan yang membenci orang setia. Ada banyak orang yang menghendaki bahwa yuk kamu semua berkhianatlah bersama-sama dengan aku. Jangan sampai kemudian aku berkhianat, dia berkhianat, tetapi kamu tetap setia. Bahkan di dalam kehidupan, jika kamu memilih setia, aku pastikan bahwa kamu akan menderita. Hingga dalam perjuangan kesetiaan, dalam pertandingan mengupayakan kesetiaan, pada akhirnya kamu akan menyerah. Kamu akan meletakkan kesetiaan itu dan meninggalkannya. Apalagi ketika di dalam kehidupan mendapatkan banyak hal, diludahi, ditolak. Yesaya menggambarkan bahwa hamba itu tidak melawan, hamba itu tidak membalas, hamba itu tetap taat. Apakah kita bisa demikian? Jemaat Tuhan yang terkasih, Minggu Sengsara menghantarkan kita untuk memaknai bahwa hamba yang setia ini adalah gambaran Kristus yang akan mengalami penderitaan dan kesengsaraan, menghadapi setiap cacian, makian, oloan, diludahi, dinistakan, direndahkan bukan hanya kedagingannya tetapi juga mentalnya. Membuat kita kemudian sadar, apakah jika aku mengikut Kristus, aku tetap bisa demikian? Apakah jika aku memutuskan untuk setia, apakah jika aku memutuskan untuk bertahan sekalipun sendiri, sekalipun tidak ada bala bantuan, sekalipun setiap mata dan pikiran merendahkan aku, menistakan aku, apakah jika ada orang yang memandang bahwa kesetiaanku adalah kebodohan, aku masih bisa setia? Aku masih bisa bertahan dalam jalan iman atau pilihan kehidupan sesuai dengan teladan Kristus? Jika Kristus adalah teladan kita, maka sesungguhnya di dalam kehidupan kita pun sesungguhnya kita mampu untuk
menjalaninya. Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan kedua mengajak kita untuk melihat bahwa untuk menjadi pribadi yang setia, para pengikut Kristus harus memiliki kemelekatan dengan karakter Kristus. Salah satunya adalah kerendahan hati. Bagaimana di dalam kehidupan kita untuk menjadi orang yang setia, paketnya adalah kerendahan hati. Karena jika kemudian di dalam kehidupan kita protes dan tidak terima jika aku ambar kok direndahkan demikian. Aku adalah seseorang yang harusnya dihormati kok diidoni, diacuhkan. Seringkali kemudian kesombongan itu muncul. Aku ki bojo dijaluk saka wong tuaku kok dikayake ngene. Terkadang ada kesombongan yang muncul. Aku anake bapak ibu wong liya ngajeni kok aku direndahkan seperti ini. Aku dihormati di tempat kerjaku, tetapi kemudian di lingkunganku, dalam sosialku, aku tidak diperlakukan apa-apa. Aku di mana-mana dihormati, dianggap sebagai raja, sebagai pimpinan, sebagai junjungan. Kok neng gereja disawang we? Ora, disalami men boten, ditangleti men boten. Terkadang muncullah bibit-bibit ketersinggungan, bibit-bibit sakit hati, bibit-bibit kesombongan yang kemudian merongrong kesetiaannya, kerendahan hatinya, sehingga di dalam kehidupan pada akhirnya kita mulai bimbang. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita melihat bahwa kehidupan kita bergumul dan bertanding. Setiap orang berjuang, dari kanak-kanak, anak-anak kita sudah berjuang untuk menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang rendah hati. Tetapi mereka pun juga punya tantangan. Pemuda-pemuda kita juga berjuang untuk setia, nderek Gusti, ikut Tuhan. Ada banyak tantangan kehidupan, pergaulan, lawan jenis, beda agama dan sebagainya. Mereka bertanding, mereka berusaha berjuang. Ataupun banyak keluarga yang sama menghadapi tantangan untuk menjaga kokohnya kehidupan berkeluarga, kokohnya kehidupan usaha, pekerjaan. Dan kita menyadari bahwa itu sungguh-sungguh membuat kita menderita. Jangan berpikir bahwa sekalipun kita bisa senyum-senyum, kita bisa memuji, tertawa, ada banyak warna merah hari ini, sekalipun tetap ada nuansa ungu di antara kita. Ada banyak sukacita, tetapi kemudian juga terselip penderitaan, duka, dan nestapa. Ini kenyataan hidup yang memang harus dihadapi oleh para pengikut Kristus. Maka Mazmur tanggapan mengajak kita untuk memahami bahwa menderitlah, akuilah di hadapan Tuhan. Apa yang kemudian dialami oleh Kristus menjadi teladan. Di atas kayu salib ketika perjuangan setia dalam kerendahan. Ketika berjuang dengan rasa sakit tubuh dan direndahkannya mental. Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaan yang sama dalam kehidupan kita. Dalam perjuangan kesetiaan, siapa yang kita andalkan? Apakah kita mengandalkan diri kita sendiri? Aku gagah kok, aku iso setia. Tanpa Tuhan aku bisa berjalan sendiri, aku bisa menang kok. Tetapi hari ini kita diingatkan, tidaklah demikian. Nyatakanlah di hadapan Tuhan bahwa kita membutuhkan Dia. Dan dalam hidup tidak sedetik pun kita bisa tanpa Tuhan. Maka Mazmur berkata, aku sengsara, aku merana.
Adakah yang merasakan kita sengsara dan merana? Nyatakanlah itu di hadapan Tuhan. Menjeritlah kepada Tuhan, berteriaklah kepada Tuhan, memohonlah kepada Tuhan. Jika Kristus pun menanggung sengsara dengan berserah kepada Tuhan, maka kita pun juga harus yakin bahwa aku pun juga sama. Kepada Tuhanlah aku menyerahkan sengsaraku, perjuanganku, pertandinganku, usahaku untuk setia, usahaku untuk rendah hati. Sampai dengan nanti jika Tuhan menghendaki, jika Tuhan mengizinkan aku menang, maka aku tidak mengalami kegoncangan iman. Aku tidak akan mengalami kehidupan yang mendukakan Tuhan. Karena kita pun sadar bahwa di balik perjuangan belum tentu kita mendapatkan kemenangan. Dereng mesti awake dhewe niku happy ending di dalam kehidupan dunia. Tetapi satu hal yang pasti bahwa iman kita, kesetiaan kita, kerendahan hati kita tetap mendarah daging dalam kehidupan kita. Sengsara seumur hidup mas, nggih mboten napa-napa. Tetapi kita tetap setia ikut Tuhan di jalan Tuhan. Dibandingkan berbahagia tetapi di sisi lain menjadi seorang pengkhianat dalam iman dan komitmen di dalam kehidupan. Atau jika Tuhan mengizinkan aku mendapatkan kemenangan, aku mendapatkan kemuliaan, dan itu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita nggak tahu akan hari esok, kita nggak tahu akan hasil akhir dari perjuangan kita. Tetapi yang pasti saat ini kita tahu harus seperti apa untuk tetap setia, untuk tetap mengupayakan kerendahan hati dan berserah kepada Tuhan. Terakhir, jeritan alam. Bapak Ibu yang terkasih, merasakan kesengsaraan bukan hanya penderitaan manusia. Paskah kali ini mengajak kita untuk menghayati bahwa alam pun sedang berteriak. Alam pun sedang merasakan penderitaan. Hutan ditebang tanpa kendali. Pernahkah membayangkan rambut kita tercabut 1, 2, 3, 5 deh bersamaan? Bagaimana rasanya? Sakit. Bayangkan jika kemudian pohon-pohon itu ditebang ribuan jutaan dalam satu waktu. Pernahkah kita membayangkan bahwa bukan hanya manusia yang bisa digunduli? Yesaya mengatakan dijabut jenggot. Sing kagungan jenggot sinten? Niku enten Pak Dono. Monggo nembung. Tak cabut 5-10. Waktu remaja saya mencabuti jenggot biar mulus. Tetapi lama-kelamaan ternyata tambah banyak. Jika kemudian di-wax mulus tapi sakit. Bukankah alam ini juga merasakan sakit dengan adanya penebangan, dengan adanya sungai yang tercemar, udara yang penuh dengan polusi? Bapak Ibu pernah duduk di antara para perokok? Mana perokok? Yen rokoknya wangi aman mas. Tetapi jika kemudian 1-5 orang dan kita menjadi seseorang yang bertahan untuk aku tidak merokok, bukankah kemudian kita menjadi pribadi yang aku tidak bisa bernafas, aku sedang tersiksa dan menderita? Alam juga sama. Alam sedang menderita seperti itu, sungainya tercemar. Kita minggu-minggu yang lalu merenungkan airnya kotor, udaranya penuh dengan polusi. Saya flu saja tersiksa, apalagi jika kemudian ada kekotoran yang masuk ke dalam kehidupan kita. Alam sedang direndahkan, ia sedang diinjak-injak, ditampar dan diludahi. Ketika meludah kemana Bapak Ibu? Bawah, alam. Ketika buang kotoran kemana? Ke alam.
Ketika buang sampah kemana? Ke alam. Siapa yang kita suruh untuk menyaring air? Alam. Siapa yang kita minta dengan paksa untuk mengendalikan dirinya? Alam. Karena kita tidak berkuasa atas itu. Dalam kata lain, kita sedang menampar, meludahi, melecehkan alam. Dan jika alam bisa, alam sedang berteriak, aku juga sengsara, bukan hanya kamu. Demikian. Bukan hanya manusia yang merasakan ketika banjir, ketika kering kerontang, ketika panas. Bukan hanya manusia. Jika kita bisa menganalogikan banjir adalah tangisan bumi, banjir di mana-mana nggih. Yen nangis luwih sitok, setunggal tok tis ngaten. Saged diwastani nangis. Paling nggih mung trenyuh. Tetapi ketika sudah menangis tidak bisa dibendung seperti halnya kita. Pun sengsara loro ketulo-tulo, tidak ada yang menolong, semuanya merendahkan, memandang sebelah mata, nangis glidik. Saat ada orang maupun tidak ada orang, bukankah alam pun juga mengalami hal yang sama? Nangis mboten leren demikian. Kehausan, kekeringan adalah kondisi kering kerontang yang dialami oleh alam. Ternyata yang butuh air bukan hanya kita, alam pun juga sama. Lebaran kemarin kula pulang kampung. Cerita mriki enten Jawa, sama-sama Wonogiri sini hujan, rumah ndak hujan. Banyak orang yang kemudian mencari pompa, mencari air buat sumur, beli tangki. Beli air dalam tangki maksudnya. Untuk kemudian menyirami tanaman-tanaman. Yang butuh air bukan hanya kita, alam pun juga sama. Perubahan iklim juga adalah demam dunia. Bapak Ibu nek demam napa? Ngegigil, dingin, panas, dingin, butuh dikompres. Alam mengalami kenaikan suhu, iklim. Yen pun panas awake dhewe saged tumbas kipas angin selikur diuripke bareng. Beli AC dipasang semua, dalam adem, dalam bisa nyaman, tapi alam tetap rusak dan panas. Hari ini kita diajak untuk merenungkan bahwa dalam kehidupan kita harus memulai menghadapi perjuangan kesengsaraan bersama-sama. Bersama dengan manusia dan alam mengalami pertobatan. Mengalami rasa tepo sliro bahwa bukan hanya diri kita yang ketika sengsara maunya dimanjakan, maunya dipulihkan, maunya diperhatikan, maunya dihibur. Alam pun juga sama. Bukan hanya kita yang mau untuk hidup terus diperbaharui. Alam pun juga sama. Jika di antara kita saat ini ada daun apakah ini? Balem. Dapatnya dari mana? Dari mana? Dari alam. Ya. Berarti kita harus menjaga alam. Termasuk jika saat ini hanya nemu di depan, minta tetangga, apalagi, adakah yang beli? Adakah yang tidak membawa? Maukah tahun ini kita menanamnya sendiri di rumah? Di pot? Kecil aja. Untuk kebutuhan keluarga kita. Bukan hanya untuk alam tetapi juga untuk keimanan kita. Karena setiap tahunnya ternyata kita memakainya. Selamat mengupayakan pertobatan ekologis. Selamat meringankan penderitaan dan kesengsaraan. Selamat berjuang dalam perjuangan untuk tetap setia, dalam kerendahan hati, dan tetap bersandar kepada Tuhan. Bahwa dalam kesengsaraanku, perjuanganku, penderitaanku, Ia tidak pernah meninggalkan aku.
Biarlah entah kalah ataupun menang di dunia, tetapi janji Tuhan pasti kelak kita akan mendapatkan kemenangan abadi di surga yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita, mari. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, dengan mengingat kasih Allah, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyatakan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersatu dalam syukur dan syafaat, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau menghimpun kami untuk memberikan kekuatan yang baru. Ketika kami belajar bahwa alam pun berduka, baik ketika Kristus wafat, ketika gempa bumi, ketika kegelapan, ketika kondisi-kondisi membuat kami sadar bahwa bukan hanya manusia yang dapat mengalami kesedihan dalam kesengsaraan dan penderitaan. Alam pun juga demikian. Maka izinkan kami saat ini membangun komitmen yang baru. Bersama-sama dengan alam, kami mengupayakan kesetiaan. Seperti alam setia menghidupi kami, menghidupi siapapun yang ada di dalamnya, tanpa terkecuali dan tanpa pandang bulu. Kami pun juga melakukan hal yang sama. Cinta kasih kami, kesetiaan kami, kerendahan hati kami ada, sekalipun kami harus berjuang, mengalami penderitaan, mengalami kekecewaan, menghadapi peristiwa yang berat berulang kali. Tuhan, jangan renggut kesetiaan dan kerendahan hati ini. Biarlah kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi seperti ibu alam, bumi pertiwi, yang sekalipun menderita, tidak pernah menghendaki kehidupan di dalamnya binasa. Maka kami mohon, kami pun sama. Kami menyatukan harapan, Tuhan pulihkan alam, Tuhan kembalikanlah dalam keadaan yang ideal. Biarlah kami mendapatkan kehidupan yang terus terjaga dan terpelihara. Dan bukan hanya atas alam saja, kami pun menghendaki kehidupan kami pulih. Kami merindukan kesejukan, kedamaian dan kesegaran dalam hati, dalam kehidupan keluarga, dalam relasi bersama rekan kerja dan komunitas, dalam masyarakat dan jemaat. Mampukanlah kami agar kami pulih, nyaman, tentram dan damai.
Jangan biarkan hidup kami kering. Jangan biarkan kami dilanda demam. Jangan sampai hati dan hidup kami memanas. Maka kami serahkan penderitaan dan sengsara kami dengan memohon Engkau ada menyertai dan memenangkan kami. Kami tidak tahu akan hari esok. Kami tidak tahu akan hari akhir nanti. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Doa kami untuk anak cucu kami, biarlah hidup mereka juga demikian. Sejak kecil mereka mengenal firman Tuhan, biarlah itu berakar nyata. Ketika mereka dewasa, mereka beriman, biarlah demikian sampai dengan akhir usia mereka. Sampai selama-lamanya mereka setia kepada Kristus. Jangan biarkan godaan dunia mengalahkan anak-anak kami. Jadikan mereka pejuang-pejuang yang kuat, pejuang-pejuang yang gagah. Sebagaimana Kristus menjalani deritanya, biarlah kami pun demikian. Mungkin kami menderita dengan keadaan hidup kami. Mungkin anak cucu kami juga mengalami peristiwa yang tidak kami ketahui dan tidak dalam rengkuhan cinta kami. Namun kami berserah, Tuhan membersamai anak cucu kami. Doa kami kepada setiap orang tua, bagi orang tua yang setia di jalan Tuhan, abadikanlah sikap hidup dan nilai kehidupan mereka. Jadikanlah teladan yang nyata sebagaimana Kristus menjadi teladan kehidupan mereka. Jadikanlah mereka pribadi yang lemah lembut, taat, pribadi-pribadi yang sanggup menjadi teladan sengsara dan derita, yang tidak pernah di dalam kehidupan mereka menyerah. Bagi orang tua yang karena kondisi dan keadaan dalam kehidupan yang mengalami peristiwa berat dan berpaling dari Tuhan, berpaling dari jalan kesetiaan, Bapa kami mohon, kembalikanlah mereka ke dalam jalan Tuhan, ke dalam rengkuhan kasih-Mu. Juga pemimpin-pemimpin kami, pemimpin bangsa, pemimpin dunia. Demikian pula dalam kehidupan berjemaat kami percaya pemeliharaanmu nyata. Kami akan menaikkan doa pribadi, jeritan hati kami. Dengarkanlah doa kami. Jemaat dipersilahkan menaikkan doa-doa pribadi. Bapa, inilah jeritan kami. Inilah sengsara dan derita kami. Inilah permohonan kami yang terucap maupun yang tersembunyi. Kami percaya Engkau maha melihat, Engkau maha mendengar, dan Engkau akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Syukur kami, syafaat kami, masa depan kami serahkan ke dalam otoritas kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, Amin. Marilah kita menyatakan rasa syukur melalui persembahan. Firman yang menjadikan landasan di dalam menyatakan syukur persembahan terambil dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimana
akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berjalannya persembahan diiringi kidung jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang makasih, Tuhan yang maha baik, Tuhan Yesus Kristus, menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah pada kami sampai saat ini. Berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan kami satu persatu. Tuhan yang makasih, izinkan dan maafkan kami mengumpulkan persembahan dan ajarkan kami bisa melakukan dengan setulus hati, dengan ikhlas. Dan Tuhan mampukan kami mempersembahkan hidup kami untuk melayani-Mu. Tuhan yang makasih,
Jikalau di dalam kami mengumpulkan persembahan ada salah dan dosa, kiranya Tuhan mengampuni. Tuhan, persembahan yang setelah kami kumpulkan berkati sehingga menjadi kelancaran di dalam kami berpelayanan, dan kami serahkan ke tangan kasih-Mu saudara kami yang mengelola. Berikanlah kebijakan dan kepandaian. Tuhan, terima kasih firman kebenaran yang telah kami terima, mampukan kami bisa memahami dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan yang makasih, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati perjalanan kami satu persatu, sehingga sampai di rumah kami dengan selamat dan dengan sukacita. Doa dan permohonan ini kami mohon atas nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Terima kasih ya Bapa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, Minggu Palma dan Minggu Sengsara mencatat peran ciptaan Tuhan yang lain dalam karya keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan. Maka marilah kita nyatakan rasa syukur atas keselamatan itu dengan menjaga keselamatan alam semesta. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat 379 bait 1 sampai 3. Ikut Dikau saja Tuhan. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saat ini tunduklah, ulanglah dalam berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosanna to the Son of David, Hosanna. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes. Blessed is he who comes. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang